ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11. Mari kita perhatikan dari ayat 25 sampai yang ke-30. Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 25 sampai yang ke-30. Saya akan baca untuk kita sekalian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa." Ada yang disyukuri oleh Tuhan Yesus kepada Bapa. Siapa dia Bapa? Tuhan langit dan bumi, yang empunya kuasa, yang empunya otoritas, yang empunya tahta atas langit dan bumi. Itu berarti Bapa kita di dalam Yesus adalah penguasa langit dan bumi, dan semesta ini ada dalam lingkup otoritas dan kuasanya. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Hidup itu misteri. Tidak semua hal bisa kita pahami. Walaupun kita terus mencari, tetapi belum tentu kita dapati. Mengapa? Karena hidup memang tidak mudah untuk dimengerti. Pikiran dan hati Allah jauh lebih luas dari apa yang kita bisa bayangkan dan pikirkan. Maka jangan pernah menjengkali Allah dengan pikiranmu, dengan keterbatasanmu, dengan segala apa yang ada pada kita. Karena memang segala rahasia ini adalah milik kepunyaannya. Tapi yang menarik adalah Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapa, penguasa bumi dan surga. Dan yang disyukuri adalah sebuah misteri yang ditutup bagi orang bijak, bagi orang pandai, bagi orang hebat. Tetapi ternyata dibukakan bagi orang kecil dan orang sederhana. Ini sebuah kritik yang besar yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para pemimpin-pemimpin agama dan politik Yahudi. Mereka orang-orang hebat, ahli Taurat, mereka orang-orang hebat, imam-imam besar, mereka orang-orang hebat yang mengerti hukum. Tetapi belum tentu juga mereka memahami hidup ini sesungguhnya. Sementara Tuhan Yesus dan murid-muridnya adalah orang-orang sederhana, orang-orang yang ada di Danau Galilea, yang gak pernah mengecam tempat kuliah ataupun bangku sekolah secara formal atau informal. Mereka adalah orang-orang sederhana yang hanya bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Tetapi kenyataannya firman Tuhan katakan bagi mereka yang mengikut dan percaya di dalam Yesus adalah orang-orang yang rahasia ilahi itu, misteri kehidupan itu disingkapkan. Sehingga dijadikan mengerti apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Itu yang disyukuri oleh Tuhan. Maka sesederhana apapun saudara, sederhana apapun kita, gak usah takut. Karena ternyata kuasa Allah yang gak terbatas itu bisa bekerja atas hidupmu. Kemampuan kita seringkali terbatas untuk memahami semuanya. Saudara, bukan berarti profesor, doktor atau ahli apapun juga itu cukup mudah untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Pertanyaan itu selalu tersisa dalam pikirannya. Pertanyaan itu selalu menggema di dadanya. Jadi tidak semua hal orang tahu. Jadi kalau kita tidak tahu, enggak apa-apa. Bahkan kalau kita nggak paham dan nggak mengerti, nggak apa-apa. Karena urusannya bukan soal kita paham atau tidak. Tetapi apakah ilham dan hikmat Allah yang berotoritas atas kehidupan bumi dan surga itu bekerja atas diri kita. Sehingga sesederhana apapun juga engkau, kita dijadikan mengerti apa yang sesungguhnya kuasa ilahi kehendaki. Kita lanjutkan bacaan kita. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Satu hal yang harus kita kenali. Kalau kita ditanya,
Mengapa kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus? Jawabannya sederhana. Dialah pemegang otoritas atas kehidupan. Kalau kita membaca Injil Yohanes sejak awal, saya sangat suka menggali terus Injil Yohanes, dan di doa pagi juga kita gali kembali Injil Yohanes itu. Kita dijadikan mengerti dan punya alasan yang kuat mengapa kita harus memilih untuk menjadi percaya dan menerima Yesus. Jawabannya sederhana, bahkan di sini pun ditulis, karena memang kuasa dan otoritas Bapa diberikan kepada Tuhan Yesus. Bahkan kalau Injil Yohanes mengatakan, Bapakku tidak menghakimi, tetapi aku menghakimi. Jadi kalau Tuhan Yesus saja memiliki otoritas dan kuasa untuk menghakimi, saya mau bilang, betapa tinggi, betapa besar, betapa dahsyat kuasa dan otoritas yang bekerja di dalam dirinya. Maka wajar kalau Injil Yohanes pasal 15 mengatakan, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jika engkau di dalam aku dan perkataanku tinggal di dalam engkau, firman Tuhan katakan, mintalah apa saja. Artinya kita menjadi memiliki kuasa. Kita lakukan firman Tuhan ini. Ayat yang 26 itu berkata sangat bagus. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Bapakku yang mana? Yaitu Tuhan langit dan bumi. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kalau kita berpikir bahwa sia-sialah kita itu mengikut Tuhan Yesus. Toh akhirnya Tuhan Yesus juga mati. Toh murid-muridnya pun mati sebagai para martir. Lalu apakah kita menjadi sia-sia? Saya mau bilang, tidak ada orang yang pernah sia-sia berada dalam Tuhan. Yesus berkata, di dalam aku engkau akan berbuah lebat. Karena Tuhan berkata atas kita sekalian, tidak pernah sia-sia dan aku tidak pernah membuang orang yang diberikan Bapa kepadaku. Aku akan membangkitkannya pada akhir zaman karena ada kuasa dan ada kebangkitan. Bahkan di saat-saat yang tidak mudah sekalipun, kuasanya tetap bekerja atasmu. Kuasa siapa? Kuasa Bapa. Siapa yang menyatakannya? Kristus Yesus Tuhan kita. Kita lanjut. Ayat 28. Luar biasa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Oleh karena otoritas, oleh karena kuasa, oleh karena tahta, daya yang dahsyat itu bekerja di dalam diri Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan undangan kepada kita. Kita siapa? Kita yang gak sanggup untuk melaju. Kita yang gak sanggup untuk bertahan. Kita yang rasanya gak bisa lagi untuk kuat menanggung beban yang berat. Karena Tuhan Yesuslah yang mempunyai kuasa dan otoritas, maka dia membuka kedua tangannya dan berkata, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nanti kita akan bahas. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Ada yang harus kita tahu. Bahwa kita berada di dalam situasi yang dihidupi oleh generasi yang tak peka dan kebal rasa. Kenapa tak peka dan tak kebal rasa? Bagian sebelumnya Tuhan Yesus itu berkata,
di ayat yang ke-16 dan 17 untuk menunjukkan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Apa itu? Dengan apakah engkau akan umpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu enggak menari. Bayangin aja, seruling ditiup, enggak bergumam, enggak bergeming, enggak bergerak. Seruling ditiup, orang menari. Tetapi mereka berhenti dan enggak melakukan apa-apa. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Loh, nyanyian duka pun dinyanyikan supaya ada keprihatinan, supaya ada kepedulian. Enggak juga. Sehingga generasi hari ini memang menjadi generasi yang bukan hanya peka pada yang kuasa, enggak peka pada yang kuasa. Kalau diajak ngomong tentang kuasa yang ilahi, Allah yang maha kuasa, Tuhan yang benar, yang ilahi, yang enggak pernah mati, yang berencana atas segala sesuatu, atas kehidupan ini, sulit untuk dipahami. Kalau diajak berbicara tentang hal yang kekal, yang spiritual, yang imani, sulit untuk dimengerti. Karena apa? Ya memang generasinya adalah generasi yang enggak peduli dan kebal rasa. Mungkin kalau hanya kepada Tuhan enggak apa-apa, tapi juga kepada sesama. Jadi bumi yang kita hadapi hari ini adalah bumi yang enggak peka kepada yang kuasa dan juga enggak peduli sama sesama. Lalu apa yang terjadi? Hati-hati, karena enggak peduli itu melukai. Emang enak enggak dipedulikan? Emang enak enggak ada orang yang mau tahu atas hidupmu? Emang enak lukamu kamu tanggung sendiri dan enggak ada orang yang mau paham? Istri yang enggak dipedulikan oleh suami, terluka dia. Orang tua yang enggak dipedulikan anak-anaknya, hancur hatinya. Kita sama. Bahkan orang tua, anak-anak pun yang gak dipedulikan sama orang tuanya, terluka seumur hidupnya. Dan itu terjadi karena apa? Memang semuanya gak ada yang mau peduli. Sudah pebal rasa, gak ada yang perlu peka. Apalagi tahu dan mau tahu dengan apa yang sesungguhnya terjadi atas sesamanya. Ini bukan soal kekepoan. Ini bukan soal kita mau tahu aja tentang orang. Tetapi memang apakah kita turut berprihatin dengan apa yang terjadi? Semalam saya mendengar kesaksian Bu Berta. Karena dulu itu juga yang saya alami. Dulu itu saya selalu berpikir, kenapa sih orang kalau ditinggal mati oleh orang tuanya kok begitu sesedihnya? Atau ditinggalkan mati oleh siapapun yang ada yang dikasihinya, lalu kemudian kok hancur hati kayak gitu. Yang berkali-kali saya bilang, Bunda itu selalu bilang gini, Pak, kamu itu gak sungguh-sungguh akan mengerti kehidupan sesungguhnya. Sebelum engkau merasakan bahwa apa yang berharga dalam dirimu diambil. Kalau engkau sudah pernah merasakan kehilangan yang paling menyakitkan, engkau baru bisa paham, satu paham tentang hidup tak sesederhana apa yang kamu mau. Yang kedua, engkau baru bisa mengerti dan memahami orang lain yang terluka dan berbela rasa atas apa yang dipikulnya. Dan memang benar. Kita itu selalu mengukurkan dengan apa yang ada pada diri kita dan sulit untuk memahami orang yang di sekitar kita. Bu Tasoid semalam bersaksi, dulu kalau saya pergi menghibur ada saudara yang kehilangan suaminya atau kehilangan siapa saja, saya itu dengan mudah loh bilang, kuat ya, tetap sabar ya. Dan saya baru tahu ketika saya mengalami, bahkan perkataan itu pun gak terlalu efek buat saya. Dan memang benar.
Kalau saudara yang pernah mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi, pasti kan banyak orang-orang yang datang, pasti kan banyak orang-orang yang WhatsApp atau mengucapkan simpati atau bunga-bunga yang disampaikan. Tapi seberapa saudara ingat sungguh ucapan mereka dan peneguhan mereka. Selain yang kita ingat adalah betapa luka itu masih membekas dalam diri kita. Sehingga memang, apalagi kalau nggak ada orang yang mau peduli dengan hatinya. Peduli itu bukan hanya sekedar soal ya ditepuk atau kemudian sabar. Ya enggak. Pahami aja dulu. Mengerti aja dulu. Bahkan perkataan kita kadang nggak diperlukan. Hanya duduk ada bersama-sama. Itu sudah cukup. Asal engkau ada bersama-sama sudah cukup. Bahkan seringkali perkataan-perkataan nggak cukup kuat untuk mengubah rasa hati kita. Sehingga kita harus pahami. Nggak peduli itu melukai. Nggak peduli itu membuat mati. Dalam setiap live streaming, saya dan tim selalu memperhatikan. Nah suatu hari, itu dari awal kan selalu ada jempol. Kalau kita lihat YouTube itu. Lalu kemudian ada jempol yang terbalik. Lalu di channel YouTube kita, itu ada saja satu jempol yang turun. Lalu saya berpikir, kira-kira siapa ya? Kok jempolnya satu turun gini? Terus Fadli itu bilang gini, alah Pak gak usah dipikirin. Bapak lihat deh channel-channel YouTube yang hebat-hebat. Itu pasti sehebat apapun selalu ada yang begini. Loh itu kan terjadi atas kita. Bintang-bintang Korea yang hebat-hebat itu kan jempolnya banyak di channel YouTube-nya. Tapi yang membuat mati itu jempol itu yang 1, 2 itu yang membuat mati. Yang turun gini nih. Dan itu yang membuat mereka bunuh diri. Bayangin, maka hati-hati pikir dulu sebelum saudara mencet tombol yang namanya begini. Jangan-jangan begitu saudara pencet, 1 dia jantungan, 2 dia bunuh diri. Hargai dulu kenapa sih? Pahami dulu kenapa sih? Wong jempol begini dan begini itu kan jejer ya, yang sini saja. Tapi memang benar, itu melukai loh dan membuat mati loh. Kenapa? Karena semua orang ingin dikasihi. Jadi kalau ada orang mengatakan, gue gak peduli. Emang gue mau cari perhatian? Enggak sih, kita tidak sedang mau cari perhatian apapun. Tapi saya mau membuat kita sadar bahwa please gak usah kamu bilang bahwa engkau gak butuh orang. Jujur apa kenapa? Jujur aja bahwa diri kita ini, iya bahwa aku perlu dikasihi kok. Siapapun engkau. Saya dulu seringkali salah. Kalau melihat ada orang-orang itu kok hebat. Kehebatannya bisa jadi 1. Karena dia punya gelar yang banyak. Wah, hebat banget orang itu ya. Berarti orang ini adalah orang yang paham banyak ilmu. Jadi pastilah dia itu penuh hidupnya. Yang kedua, kalau orang punya dipercaya untuk jabatannya banyak. Wah, pasti orang itu hidupnya penuh. Kenapa? Dia dihargai di sini, dihormati di sana, diberi tempat di mana-mana, disanjung di mana-mana, didulukan terus. Pasti penuh. Yang ketiga adalah kalau orang itu uangnya banyak. Pasti senang dia. Kan semua bisa dibeli dengan uang. Pasti penuh hidupnya. Dia mau pergi bersenang-senang kemanapun dengan siapapun juga bisa. Atau dia adalah yang keempat orang yang terkenal. Entah artis, entah yang viral. Atau yang macam-macam. Saya pikir hidupnya penuh. Ternyata enggak. Justru orang-orang yang kita anggap penuh. Dengan label-label yang seperti itu. Adalah orang yang sangat sepi. Contoh. Dulu ketika saya bukan ketua PIPKA.
dan ketua sinode. Orang gak terlalu takut dekat dengan saya. Sehingga kalau ada acara-acara misalnya saya pembekalan PIPKA di mana-mana, Mbak Tuhan tuh enjoy aja. Kalau disuruh tidur bersama dengan saya misalnya satu ruangan di satu tempat, pasti orang mau. Tapi setelah saya jadi ketua PIPKA kira-kira banyak yang mau gak tidur dengan saya? Mungkin Pak Agus menjadi lebih gak asik. Atau ketika saya jadi ketua sinode, lalu kemudian siapa sih mau tidur satu ruangan dengan ketua sinode yang jidatnya berkerut terus mikirin ketika sidang itu kan saya tegang. Wah mikirin semuanya, siapa mau? Maka ada seorang penulis mengatakan yang namanya kesepian profesional. Orang pada level tertentu yang kita pikirkan dia nggak perlu yang lain lagi. Dia justru mengalami kesepian profesional. Jadi nggak ada orang yang nggak ingin dikasihi. Semua orang itu memerlukan bahu untuk disandari. Sehebat dan sekuat apapun. Dulu itu kalau saya ketemu bunda itu perempuan hebat dan kuat. Wah saya betapa senangnya saya itu punya istri sekuat dia dan sehebat dia. Saya pikir dia nggak perlu bahu. Nggak perlu bahu saya. Sehingga saya nggak perlu push up untuk menguatkan bahu saya. Tapi ternyata dia hanyalah seorang ibu. Seorang perempuan biasa. Tadi malam dia bilang, saya itu kok suka teratapan ya sekarang. Teratapan itu tiba-tiba shock gitu. Kalau mendengar berita-berita. Termasuk mendengar berita tiba-tiba Pak Utasoy dipanggil Tuhan. Itu maksek gitu. Lalu saya bilang, iku mergo kowe wis saya tuwa. Oh yaitu bahasa Inggris, Britishnya yang di pedalaman. Saya tua. Apalagi memang semakin tua. Itu orang semakin merasa bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Dan kita perlu tangan-tangan yang menopang, perlu bahu kadang untuk disandarin gitu. Nggak ada orang-orang yang sungguh-sungguh kuat dan hebat bukan? Sehingga kalau yang kita perlukan adalah dikasihi, yang kita butuhkan adalah bahu yang disandari, maka kita kalau bertemu dengan orang-orang yang nggak peduli itu melukai. Nggak ketemu dengan orang-orang yang nggak peduli itu bisa membuat kita cepat mati. Ya, jadi hati-hati. Nah, pertanyaannya, lalu siapa yang kita harapkan? Kesalahannya menjadi di sini. Karena kita selalu berharap kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita pikir orang-orang di sekitar kita bisa membaca duka lara di hati kita. Yang tersimpan kuat di dada ini kita berpikir mereka itu mengerti dan bisa membaca. Tapi saya bilang orang itu tidak sedang membaca orang. Dia hanya bisa membaca dirinya. Orang itu tidak sungguh-sungguh bisa paham lukamu, dukamu. Tapi orang bisa paham luka dan sakit hatinya sendiri. Sehingga kalau kita kemudian selalu berharap orang lain untuk mengerti kita, bersiaplah mati berdiri. Karena apa? Sesungguhnya memang generasi ini tidak sedang sungguh mau peduli. Maka jangan berharap kepada dunia dan sekitar Anda. Begitu jempolnya naik, engkau bersuka cita. Begitu jempol turun, engkau mati kutu. Seorang YouTubers bilang begini. Dulu ketika saya awal-awal jadi YouTubers, tantangan saya adalah selalu melihat berapa viewersnya. Sehingga saya selalu dipengaruhi kalau mau membuat konten dan membuat karya itu, melihat viewersnya berapa. Kalau ternyata sedikit, aduh. Apalagi kalau jempolnya sudah mulai turun. Rasanya sudah saya nggak berani lagi untuk merilis karya dan konten. Itu penghalang, kata dia. Lalu sekarang lu hebat banget men. Ngeluh gimana resepnya? Gua nggak peduliin berapa viewers saya. Yang penting gua berkarya.
Saya membuat saja apa yang saya bisa. Saya rilis, lu mau like boleh, mau nggak like nggak apa-apa. Lu mau lihat bisa saja, enggak juga nggak apa-apa. Tapi saya memang mau menunjukkan siapa saya dan karya apa dan konten apa yang saya mau buat. Dan ternyata dia bilang, itu membuat gue enjoy. Ketika gue enjoy, gue kreatif. Dan gue gak peduli karya gue disukai orang atau enggak. Coba bayangin. Saya itu ngelihat Lati. Wah, ini viral banget kan. Lati itu keren habis. Padahal dikritik banyak orang. Banyak orang gini, itu penyembahan setan lah. Orang luar sana yang bilang. Atau ada yang begini, itu bahasa Jawamu gak pas. Si Reza Arab bilang, emang gue pikirin, gak peduli. Gue hanya pengen berkarya aja, lu terima baik, enggak juga gak apa-apa. Kadang memang kecuekan diri untuk menilai lingkungan di sekitar kita diperlukan. Bukan berarti kita gak peduli. Tetapi kalau kita memang berharap dan menggantungkan itu kepada dunia, bersiaplah untuk berduka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berharaplah kepada yang tetap setia. Siapa dia? Yesaya itu keren buat saya. Di satu sisi, dia itu menangkap pesan Tuhan yang kadang menyakitkan buat orang yang mendengarnya. Enggak enak banget. Sampai dia berkali-kali sebenarnya sama seperti Yeremia. Itu menolak untuk menyampaikannya. Nabi-nabi itu enggak enak. Sama seperti Musa. Musa itu pun menolak. Udahlah utus yang lain saja Tuhan. Kalau pesannya memang enggak enak. Tapi itu ditangkap. Gitu. Tetapi di sisi yang lain saudara dan saya harus paham. Bahwa pesan Tuhan yang kadang menguliti dan enggak mudah buat kita. Ternyata juga mengandung pesan janji ilahi yang murni. Yang luar biasa dan yang gak pernah mati. Yesaya menyampaikan pesan Allah yang keras. Tetapi juga menunjukkan pesan ilahi dari janji Tuhan yang ajaib dan mulia itu. Maka kalau engkau hanya berpikir bertemu dengan Tuhan Allah. Dan engkau hanya berkajang dalam ketakutan dan minder lalu bergetar kalau hanya melihat Allah karena pribadinya menakutkan. Salah. Bapa kita menyebut dirinya Bapa. Di dalam Yesus Tuhan mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa. Tuhan langit dan bumi. Dia tidak menyebut YHWH. YHWH itu enggak boleh disebut namanya. Singanya disebut sebagai Adonai. Adonai itu adalah karena kita enggak boleh menyebut nama itu. Terlalu agung, terlalu mulia. Dan saya mau bilang yes. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu mulia. Perkasa, terhormat. Enggak terjangkau akal pikirannya. Tetapi di dalam Yesus. Adonai itu adalah Bapa kita. Adonai itu adalah payung kita. Adonai itu sahabat kita yang dekat. Adonai itu gembala yang menggendong kita domba-dombanya. Jadi engkau boleh memuliakan Allah dan gentar terhadap Dia. Tetapi kita juga harus dekat dan melekat kepadanya. Itu misteri ilahi yang harus kita miliki. Bukan berarti kita meremehkan Tuhan dan gak menghormati Allah. Jangan. Tapi bukan berarti lalu kita menjaga jarak dengan Dia. Kenapa? Dia sendiri yang berkata lewat Nabi Yesaya bahwa Ia tetap setia. Firman Tuhan bilang bagus. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang.
tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. KFC di Indonesia hari ini mem-PHK ribuan karyawannya. Perusahaan-perusahaan hebat seperti Starbucks yang dia membuka cabangnya di seluruh dunia. Dia menutup banyak counternya hari ini. Bahkan perusahaan-perusahaan unicorn yang kita sempat bangga-banggakan. Dengan berat hati mereka harus berkata dan mengumumkan mengurangi karyawannya. Hari ini kita tidak hanya takut dengan virus yang merusak tubuh dan bisa membinasakan raga kita. Tetapi ada yang jauh lebih menakutkan lagi adalah ekonomi yang digerogoti hingga hampir dan nyaris mati. Kenapa Pak Jokowi marah-marah sungguh? Karena memang kita harus memiliki keprihatinan yang mendalam tentang apa yang kita alami bersama. Ini seperti gelombang yang dahsyat, gunung-gunung goncang, semuanya secara global orang mengalami. Pertanyaannya, apakah ada yang tetap enggak bergoncang dan enggak bergoyang dan tetap setia di tempatnya? Dan Yesaya bilang, ada. Siapa dia? Dan di mana dia? Saya tidak mau mengecilkan beban yang saudara dan saya alami. Dan saya enggak mau menyederhanakan beratnya beban yang kita dan semua manusia hari ini harus tanggung. Tetapi kita tidak harus kemudian mati oleh hancurnya bumi ini. Karena kita harus tetap berdiri di bumi yang kita cintai. Oleh karena itu, saya tidak bisa memberikan teknik apapun dan kreativitas yang bisa membuatmu bertahan untuk mencari makan. Sebagai hamba Allah yang pasti saya harus nyatakan bahwa ada yang setia, yang tetap ada untuk kita. Maka harapkanlah dia, karena dialah satu-satunya yang tidak pernah beranjak dari hidupmu. Dengarlah suaranya. Saya dulu berpikir iman itu miliknya orang kuat. Saya berpikir iman itu miliknya orang hebat. Ternyata tidak. Orang beriman itu tidak membuat kita menyangkali kerapuhan kita. Tetapi justru kita disadarkan bahwa kita yang rapuh ini perlu direngkuh. Saya dulu berpikir iman itu membuat kita jumawa dan berkata kita bisa. Tapi ternyata iman justru menyadarkan kita bahwa kita perlu kuasa yang bisa membuat kita berdaya. Tuhan Yesus menghargai keletih lesuhanmu. Juru selamatmu mengenal dan tahu pasti apa yang sesungguhnya sedang kau alami. Juru selamat kita membuka kedua tangannya bukan untuk membuli kita saat kita berasa bahwa enggak kuat aku Tuhan dalam keluh kesah dan beban ini. Justru dia membuka ruang di dalam dirinya
ketika dia membuka tangannya dan memberikan undangannya untuk membalut luka kita. Maka dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu. Karena ada pengharapan baru. Sehingga kita tidak mengalami buntu. Ia tahu betapa hebat beban yang berat yang sedang kita pikul bersama. Tapi dia mau melawat kita semua yang sedang memikul berat itu sebab dia kuat. Dan sanggup membuat kita jadi hebat. Undangan juru selamat ini ternyata adalah bukan penghakiman. Maka Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 3 ayat 17 berkata, aku datang bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkannya. Nabi Yesaya menegaskan lagi sesuatu yang tegas. Inilah hari penyelamatan itu. Jadi ketika Tuhan membuka tangannya atas kita yang letih lesu dan berbeban berat, apa yang harus kita lakukan? Tuhan bilang, datanglah kepadaku. Kenakanlah kuk yang kupasang. Kenakanlah kuk yang kupasang. Saudara, kalau Tuhan bilang kenakanlah kuk yang kupasang, kuk itu waktu kecil saya punya pengalaman dengan lembu sapi. Yang pertama adalah lembu sapi untuk membajak sawah. Di daerah kami tidak ada yang namanya sapi itu membajak sawah sendiri. Pasti sapi itu dua. Atau menarik gerobak. Di daerah saya ada gerobak itu untuk narik bambu yang panjang-panjang. Sehingga gerobak yang besar kalau enggak untuk narik kayu jati juga dia akan membawa bambu-bambu yang panjang. Di pinggir jalan rumah kami itu jalannya menanjak cukup tinggi. Dan biasanya sapi-sapi dalam membawa gerobak itu naik lewat jalan itu. Saya tahu itu berat sekali. Bukan hanya kepleset-pleset tetapi sangat berat. Tapi dia terus bisa. Karena dia enggak sendiri. Dia selalu berjalan berdua sapi itu. Saya berpikir gini, kenapa sapinya enggak dibuat begini? Satu di depan, satu di belakang. Tapi sapinya dibuat begini. Berdua. Supaya ini memang lalu kemudian ada yang namanya kuk dipasang sama. Supaya apa? Ritme berjalannya bersama. Glek, 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 glek. Sehingga gerobak itu bisa naik beban berat seberat apapun. Kuk dipasangkan Tuhan Yesus. Karena dia tahu engkau enggak sanggup sendiri. Sehingga perlu partner sejati untuk menarik gerobak beban hidupmu sekalipun menanjak, engkau tetap hebat dan kuat. Pertanyaannya, kuk itu dipasang. Yang satu kita, yang satu siapa? Tuhan bilang, kenakanlah kuk yang kupasang. Itu kuknya dia. Supaya apa? Kuk itu satu kita, satu Tuhan. Asal kita menyatu dengan dia. Beban seberat apapun dan kita mengikuti ritme dan kehendak dia untuk bergerak bersama-sama dengan dia yang selalu ada di samping kita. Saya mau bilang, kita bisa. Yang menarik lagi, mungkinkah kekuatan sapi itu sama Pak? Dua? Enggak. Ada kalanya kuk ini dipakai untuk ngajari. Yang betina dewasa, lalu anak yang masih kecil sapinya, itu diajak untuk membajak. Yang ini diajarin. Lalu kemudian seringkali yang kecil ini tersiok-siok. Siapa yang akan terus berjalan untuk narik?
yang dewasa ini. Kita memang gak pernah setara dengan Tuhan. Siapa kita gitu loh. Tapi gak apa-apa, mau aja diajari oleh Dia. Karena sesungguhnya begitu kita gak kuat, Dia yang akan narik kok. Bahkan ketika kita terpleset, kita tetap akan terbawa oleh Dia. Asal kita satu kuk dengan Dia. Kenakanlah kuk yang kupasang. Kuk itu ada di sini kita. Dan kita nggak bisa bergerak selain kemudian digerakkan oleh kuk itu kemanapun. Izinkan dirimu dibatasi oleh Dia. Bukan supaya kita tersiksa. Tetapi karena Dia tahu kemana engkau harus dibawa. Maka percayalah. Tuhan bilang, bebanku pun ringan. Jadi itu jaminan. Enggaklah berat-berat amat. Karena beban itu justru sering membuat kita brilian. Anak-anak ini bisa siaran langsung sampai di mana-mana. Dulu kita berpikir, gimana ya caranya ya kalau lihat mobil Metro TV, TV One, lalu kemudian di depan pengadilan sana atau pengadilan live, waduh pakai satelit dan lain sebagainya. Tapi sekarang, dulu yang hanya impian menjadi kenyataan. Enggak sesuatu yang berat, sederhana. Kita bisa bawa kamera dan semua orang bisa melihat penghiburan Pak Uta Sawit tadi malam. Viewernya berapa semalam? Banyak banget. Fadli menikah hari ini sudah mungkin bisa menembus 900-an. Kenapa? Dijoroke. Dipaksa masuk dalam situasi dan kondisi. Dan bisa. So, kalau kita tahu, bilang sama Tuhanmu, terima kasih Tuhanku. Undanganmu membalut lukaku. Kadang luka itu masih ada. Dan gak cepat-cepat untuk sirna. Tapi kalau ada yang merawatnya, cukup adanya. Kadang rasa kalut kita itu gak mudah hanyut. Kalut kita gak mudah hanyut. Tapi kalau ternyata kita di tangan Dia, rasa takut itu berangsut-angsut untuk pergi dan berlari. Luka kita terkadang masih membekas. Tetapi kalau kita ada di dalam kasih Kristus dan dibalut sedemikian rupa, gak usah takut. Gak akan infeksi. Karena mudah kasih-Nya menyembuhkan kita pada saatnya. Terima kasih Tuhanku. Undanganmu membalut lukaku. Kini aku datang padamu untuk menerima ketenanganku dan kemenanganku. Semua berubah. Boleh saja. Tapi ada yang tetap setia. Yang membuka kedua tangannya untuk kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita.